Apa perbedaan ya, orang yang mengadakan perjalanan, mereka cuma mengira-ngira. Misalnya dari Nabire, nggak usah jauh-jauh, bilang mau ke Manokwari saja. Dengan kapal laut, orang yang tidak tahu ada angin atau ada badai. Lalu dengan orang yang tahu bahwa hari itu secara cuaca orang tahu keadaan sangat bahaya, angin kencang, ombak besar, tapi karena harus pergi, tidak bisa tidak. Apalagi kita di Nabire, kalau lewat yang satu kapal kita harus tunggu berapa hari lagi, kadang-kadang bisa 2 minggu. Seperti beberapa waktu yang lalu nggak ada kapal yang masuk, wah celaka sekali. Nah, saudara, saya percaya orang akan punya perbedaan persiapan antara yang pergi dengan tidak tahu keadaannya bagaimana, dengan orang yang pergi dan tahu keadaan sangat bahaya. Ya saudara Nelan, perhatikan ini. Semua pernikahan, ya dengarkan, semua pernikahan itu pasti akan menghadapi masalah. Saudara yang sampai hari ini masih punya konsep yang salah dalam pernikahan. Tidak ada satupun pernikahan, adik-adik yang belum menikah ini perlu sekali kalian simpan kebenaran ini. Tidak ada pernikahan yang tidak mengalami masalah. Sehebat apapun dua orang anak muda ketika berpacaran, semua orang yang melihat mereka berpacaran rasanya indah sekali hubungan kalian, manis sekali dan sebagainya. Tidak mungkin pernikahan tidak ada masalah. Maka itu kalau kita tahu bahwa semua pernikahan pasti bukan akan pasti menghadapi masalah, maka semua kita yang akan mengadakan perjalanan itu harus bersiap-siap untuk menghadapinya. Tidak bisa tidak. Dan itu tidak bisa dihindari. Nah, Yosua dan Nelan, saya mau tanya kepada kalian, siap nggak kalian untuk menghadapi itu? Ayo, apa jawabnya? Lu nggak dengar itu? Siap tidak kalian menghadapi semua masalah yang terjadi? Helen? Betul? Oke. Dan janji kalau itu terjadi, ini yang penting. Dengarkan suami istri yang ada di sini hari ini. Kalau semua kita juga setuju dan percaya, karena itu tidak bisa dihindari, semua pernikahan pasti menghadapi masalah, bukan akan menghadapi masalah. Dengarkan, tapi pasti. Hanya ada satu persiapan yang paling baik, bukan 2, bukan 3, satu persiapan yang paling baik. Suami istri, kita sudah menikah, dan sekarang buat kalian dua saudara dengan persiapannya cuma satu. Jangan saling menyalahkan. Itu hal yang sangat penting. Jangan saling menyalahkan. Saudara, kalau kita tahu bahwa pernikahan itu pasti bermasalah, karena dua orang yang menikah pasti tidak ada yang bisa cocok, tidak mungkin, maka persiapannya cuma satu. Jangan saling menyalahkan, tapi hadapi bersama-sama. Ini penting sekali. Ibu bapak saudara-saudara dikasihi Tuhan, penyebab rumah tangga tidak bisa utuh, penyebab rumah tangga tidak bisa bertahan dalam pernikahan, karena ketika dua orang itu menghadapi masalah, mereka saling menyalahkan. Maka kalau ada hal saling menyalahkan dalam pernikahan, berarti sudah hancur itu. Itu sebabnya yang biasa bertengkar, nggak enak kedengarannya bukan ini, ialah hari ini kita berhenti saling menyalahkan. Karena itu pasti ada. Apalagi kalian dari dua suku yang berbeda, pasti beda latar belakang pendidikan, tata cara orang tua dan sebagainya. Nah, itu akan jelas menimbulkan masalah. Tapi hari ini kita sudah diberitahu oleh Tuhan, hanya satu caranya, jangan saling menyalahkan. Hadapi itu, karena kita tidak bisa menghindari itu. Jadi kepada suami istri yang sekarang ini sedang tajam-tajamnya permasalahan dihadapi, nggak ada gunanya saling menyalahkan. Justru lebih baik kita berdua tenang. Kita melihat keadaan yang kita harus hadapi itu.
Karena begitu kita saling menyalahkan, waktu akan habis hanya untuk saling menyalahkan saja. Mari kita lihat firman ini. Pengantin, kalian bawa Alkitab, buka di situ. Ya, kita akan buka kitab ini. Ya, sarung tangan boleh dilepas dulu, tidak apa-apa. Kitab Kidung Agung, pasal yang pertama, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Kidung Agung yang pertama, ayat 15 dan 16. Kiranya semua kita yang sudah menikah, biarlah ayat ini selalu jadi acuan buat kita semua. Ayat 15 pengantin laki akan membaca, ayat 16 pengantin perempuan yang membaca. Dengarkan. Jos, caramu membaca ini menentukan kamu itu akan jadi suami yang baik atau tidak. Serius ini. Begitu pula ya, cara membaca akan menentukan kamu menjadi istri yang baik atau tidak. Ya, jangan gugup, tarik nafas dulu, atur nafas baik-baik sebagai enggak gugup. Ini ayat ini luar biasa, saudara. Ya, oke, sudah siap. Ayo. Lihatlah, cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau. Oke, saya tanya. Oh, ya, terus. Fatimah. Oke, kira-kira menurut saudara betul nggak bacanya begitu? Masa kamu memuji istrimu seperti itu? Aku betul? Ayo ulangi, yang betul kamu, Jos. Ini kata-kata ini bagus sekali, saudara. Kidung Agung adalah kitab puisi, kitab cinta yang luar biasa. Itulah gambaran dari Yesus Tuhan kita mempelai laki-laki gereja, dan kita gerejanya sebagai mempelai perempuannya. Jos, baca lagi. Ayo coba. Lihatlah, cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati. Ayo tepuk tangan buat Joshua, luar biasa. Oke, sekarang Ellen. Ayo Ellen baca. Lihatlah, tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk ketiduran kita. Wih, cepat sekali mau bacanya, bukan memuji itu. Oke, berarti kalian harus saling latihan tiap hari ya, memuji. Kalau begini tesnya nggak lulus jadi suami istri seharusnya, jadi menikah hari ini. Jangan dipakai dulu sementaranya, ada beberapa ayat yang harus dibaca. Oke, nah saudara, mari kita yang sudah menikah jujur pada diri kita sendiri. Barometer, kalau saya pakai istilah barometer atau ukuran dalam pernikahan kita. Ibu bapak, saudara-saudara sudah menikah sekian tahun, ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Mungkin kita tidak mengucapkan kata-kata setepat ini atau seperti yang ada di dalam tulisan ini, tapi secara fakta, baik lewat hati, lewat sikap, lewat perkataan, lewat apa saja. Apakah sampai saat ini, setelah sekian tahun kita menikah, baik istri maupun suami, masihkah kita ada saling mengagumi atau tidak? Oh, yang jawab cuma Pak Kepala Sekolah. Istrinya jawab apa kira-kira? Oke. Saudara, kita harus jujur. Inilah ukuran dalam pernikahan kita. Masih tidak kita masing-masing mengagumi. Joshua dan Elan, perhatikan ini. Kalau suatu hari kita menemukan dalam diri kita, saudara, kita mulai membanding-bandingkan pasangan kita dengan tetangga, awas kita. Ngerti contoh ini? Awas. Kalau kita mulai membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain yang tiba-tiba lewat di depan kita, berarti rumah tangga kita sedang dalam keadaan bahaya. Cepat, kalau kita mengalami itu, beritahukan pasangan kita dengan jujur. Tapi janji, yang diberitahu jangan terus naik darah. Kenapa? Karena kalau pasangan kita jujur dengan apa yang terjadi, berarti pasangan kita mengharapkan supaya kita melindungi dia, menjagai dia. Kenapa banyak pernikahan tiba-tiba mengalami kehancuran? Karena masing-masing saling merasa takut, nggak berani mengungkapkan apa-apa. Joshua dan Ellen, hal yang kedua,
Yang penting dalam pernikahan adalah setelah tadi jangan saling menyalahkan.